Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nafla Arika Zahira dengan NIM 22030550007 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Gizi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai teori komunikasi, bagian komunikasi, bentuk komunikasi yang baik pada klien gizi. Yang pertama yaitu kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris communication yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu teori-teori. Yang pertama yaitu teori komunikasi Laswell, Charlotte Laswell, teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Terus yang kedua yaitu teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori ketiga yaitu teori komunikasi. Teori ini dikembangkan oleh Nekenil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori keempat yaitu teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini mengibaratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika signal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif, begitu pula sebaliknya. Apabila signal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori yang kelima yaitu teori penggunaan dan kepuasan, dikembangkan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya teori keenam, teori agenda, dikembangkan oleh Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi-asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Bagian-bagian utama dari komunikasi adalah yang pertama, pengirim. Ini adalah pihak yang ingin menyampaikan pesan atau informasi. Dalam konteks Anda sebagai seorang profesional gizi Anda adalah pengirim. Yang kedua yaitu pesan. Ini adalah informasi atau pesan yang ingin Anda sampaikan harus jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh klien. Terus yang ketiga yaitu saluran komunikasi. Saluran ini adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, komunikasi dengan klien gizi bisa dilakukan melalui pertemuan tatap muka, telepon, email, atau aplikasi pesan.
Yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah orang atau pihak yang menerima pesan yang Anda sampaikan dalam konteks ini. Klien gizi Anda adalah penerima. Yang kelima yaitu umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Ini membantu Anda memahami sejauh mana pesan Anda dipahami dan diterima oleh klien. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik kepada klien. Beberapa prinsip yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan klien. Selalu pertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan kondisi kesehatan klien Anda dalam menyusun pesan dan rekomendasi gizi. Yang kedua, jelas dan sederhana. Sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh klien. Hindari istilah medis yang rumit jika tidak diperlukan. Yang ketiga, dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh saat klien berbicara. Dengarkan pertanyaan dan keprihatinan mereka dengan seksama. Yang keempat, berikan dukungan, tunjukkan empati dan dukungan terhadap klien. Bantu mereka mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan gizi mereka. Yang kelima yaitu mempertahankan privasi. Hormati privasi klien dan juga kerahasiaan informasi yang mereka bagikan. Yang keenam, gunakan alat komunikasi yang tepat. Sesuaikan saluran komunikasi dengan preferensi klien. Beberapa klien mungkin lebih suka komunikasi langsung, sementara ada juga yang lain mungkin memilih email atau pesan teks. Yang ketujuh, berikan umpan balik positif. Berikan umpan balik kepada klien sehingga mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan gizi mereka. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir, evaluasi dan perbaiki. Secara berkala, evaluasi efektivitas komunikasi Anda dengan klien dan perbaiki jika diperlukan. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.